Shalom, kasih anugerah Yesus Kristus atas kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan, Alkitab, itu selalu mengajak kita untuk percaya. Ya, Tuhan Yesus sering memakai tanaman untuk menggambarkan hidup orang percaya. Nah, ini menarik. Kita akan baca Markus 4 26 sampai 29. Judul perikopnya di situ perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ya, ini benih apa nanti kita akan tahu. 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, aktivitas biasa, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang tersebut. 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula ada tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Saudara, benih firman Tuhan, kalau jatuh di tanah hati yang baik, maka berkatnya, kalau menurut di sini di pasal 4 ayat 20, itu ada yang 30, 60, 100 kali lipat, ya. Nah, sampai di sini kita ingatkan diri kita dulu. Mau enggak saudara dapat berkat 30, 60, 100 kali lipat? Saya bisa pastikan semua jawabannya ya pasti mau, Pak. Dan harus mau kalau menurut kaidah firman Tuhan. Karena begini, hidup tanpa berkat Tuhan itu adalah hidup dengan mengandalkan kekuatan manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini bukan cara hidup umat Tuhan. Tidak boleh umat Tuhan tidak bergantung pada Tuhan, tidak bergantung pada berkat Tuhan, itu tidak diizinkan Tuhan. Nah, sekarang kalau mau diberkati Tuhan, ya rajin, harus rajin. Apa? Dengar, percaya, lakukan firman Tuhan. Dan nanti kata Tuhan, benih firman iman ini akan tumbuh dengan sendirinya, seperti itu. Dan pada waktunya nanti berbuah saat musim menuai sudah tiba, ya. Jadi inilah proses firman jadi kenyataan. Kai hologos sarx egeneto. Firman itu menjadi daging yang nyata. Kita baca lagi ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, ya. Mula-mula ada tangkainya, lalu di tangkai itu ada bulirnya, kemudian butir-butir di dalamnya itu, ya, yang penuh isinya dalam butir itu. Nah, 29, apabila sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, ya, dipanen. Jadi di ayat 28 ini saudara, Tuhan bilang ada waktu yang dibutuhkan tanaman iman orang percaya sampai menjadi matang dan siap dituai. Nah, ini yang mau dibahas hari ini. Kalau kita masuk ke inti firman itu, kita mesti merenungkan ini. Tadi kan kita lihat firman Tuhan Yesus bilang bahwa tanaman iman itu punya butuh waktu untuk sampai menghasilkan buah. Nah, berarti kan ada waktu menunggu seperti petani itu, ya. Pertanyaannya saudara, apa yang bisa kita kerjakan selagi menunggu, menanti tanaman iman kita ini berbuah? Ini penting sekali, karena ini adalah bagian dari bercocok tanam tanaman iman. Ya, ada beberapa ayat yang mendukung parabel tentang tanaman iman ini. Kita akan pelan-pelan kita akan pelajari. Di 1 Korintus 3 ayat 6. Saya akan bacakan. 1 Korintus 3, 6. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi perhatikan,
Allah yang memberi pertumbuhan. Tuhan yang menumbuhkan tanaman itu dari matinya biji, kemudian jadi tunas, kemudian tumbuh batang, tumbuh tadi ya di ayat 28 itu kan prosesnya. Tumbuh tangkai, bulir, kemudian isinya, nah kemudian matang. Nah ini proses berbuahnya ini, bertumbuh berbuahnya ini hanya Tuhan. Ini cocok ya, 1 Korintus 3 ayat 6 ini. Aku menanam, Apolos menyiram, Allah memberikan pertumbuhan. Ini sinkron dengan Markus 4, 26, 29 tadi. Nah sekarang kita garis bawah ini saudara. Paulus menanam, Apolos menyiram. Nah kalau tumbuh berbuah bagiannya Tuhan. Tetapi menanam, menyiram ini adalah bagian yang bisa dan harus dikerjakan oleh orang percaya. Ya. Kita ingat tadi parabel tentang penabur. Nah, kan di dalam parabel penabur itu ada 4 jenis tanah tapi ada penaburnya. Ya, yang menaburkan firman. Nah, kita harus ingat bahwa meskipun orang percaya ini dikategorikan sebagai tanah yang baik, tetapi sekaligus juga seperti Paulus dan Apolos, rupanya kita ini juga petani yang harus merawat tanaman iman kita. Nah, mari kita dalami pelan-pelan. Menabur firman ini seperti yang disampaikan, dikerjakan oleh Rasul Paulus. Ini juga harus kita lakukan. Hanya kalau kita begini saudara, kalau kita punya suatu benih yang bisa kita tabur, maka kita harus tahu dari mana benih itu berasal. Nah ini pertanyaan harus dijawab dulu. Kan kalau kita mau menanam tanaman, kita kan harus punya benih ya, betul ya. Nah, benih ini asalnya dari mana, kan pertanyaannya seperti itu. Nah, dalam iman Kristen, penyedia benih sejati tidak lain adalah Tuhan. Nah, nanti kita akan ketemu ayatnya. Jadi, karya Tuhan Yesus itu menghasilkan benih iman yang di dalamnya banyak jenis tanaman iman. Nah, ada tanaman keselamatan, baik tubuh, jiwa, dan roh, lengkap. Ada kesembuhan, berkat keuangan, karakter Kristus, lengkap. Semuanya dirangkum dalam kasih dan kuasa. Nah, benih tanaman lengkap ini itu karena Tuhan yang kasih. Nah, sekarang kalau Tuhan tabur itu sebagai benih, maka artinya tiap orang percaya paling enggak sudah punya 1 buah, betul ya? Karena kita kan percaya pada Yesus. Nah, ada tanaman iman yang dari dulu sudah ditabur Tuhan, mestinya sudah ada buahnya, betul ya? Paling tidak buah keselamatan, kita yakin akan keselamatan kita. Karena pasti ada yang tumbuh dari perjalanan kita dengan Yesus. Karena kita imani diri kita sebagai tanah yang baik. Nah, dari buah iman tadi yang dihasilkan, pasti kan ada bijinya, betul ya? Nah, biji ini adalah benih yang harus saudara tanam seperti Rasul Paulus tadi. Nangkep ya? Tadi Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan kasih pertumbuhan. Tumbuh butuh waktu. Waktu menuai kita butuh waktu. Nah, kita ngapain pada waktu menunggu iman kita berbuah? Ya kita isi dengan seperti Paulus, menabur benih. Nah, benihnya dari mana? Nah, benihnya adalah hasil dari iman yang sudah jadi buah. Misalnya gini saudara, kita punya tanaman iman kesembuhan. Nah, pernah mengalami sakit parah, kemudian beriman pada Tuhan. Kemudian saudara sembuh. Nah, ini namanya buah iman. Udah berbuah imannya itu jadi kesembuhan nyata. Nah, tetapi selain buah kesembuhan, rupanya juga ada tanaman iman lainnya. Misalkan yang saudara belum dapat buahnya. Misal, tadi sakit parah sudah sembuh, dapat buah. Tapi kemudian ada anak mau kuliah, butuh biaya gede, belum ada duit. Nah, kemudian saudara beriman lagi pada Tuhan. Nah, waktu nunggu buah yang satunya lagi ini, iman beasiswa, saudara ngapain gitu loh maksud saya. Nah, kalau menurut ukuran 1 Korintus 3:6 ini, ya kita tidak boleh nganggur. Tidak boleh nganggur
nganggur-ngangguran ya nunggu aja nanti ada buah iman lagi bahwa anak saya akan bisa kuliah. Tidak boleh nganggur. Contoh Paulus. Iman yang sudah ada buahnya, tadi kan kesembuhan sudah ada buahnya. Nah, inilah sumber benih lagi, karena di dalam buah itu ada bijinya. Nah, kembalikan ini kepada Tuhan. Kita taburkan ini lagi, benih yang baik ini di tanah yang baik. Nah, di sini Mazmur 118 ayat 17 diulang lagi. Bagaimana sih benih yang tadi itu ditaburkan ulang? Ya dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, inilah menabur benih. Jadi kita tidak nganggur. Semua pertolongan Tuhan yang sudah berbuah itu ceritakan pada duniamu. Sambil menunggu tanaman-tanaman iman yang lain untuk berbuah. Nanti ulangi lagi prosesnya seperti itu. Ya, nangkap ya saudara. Kemudian yang kedua, Paulus menanam, Apolos menyiram. Nah, apa yang kita bisa kerjakan saat nunggu buah-buah iman kita itu matang? Saudara harus menyiram. Nah, menyiram itu dalam satu kata ini artinya merawat tanaman iman. Kan tanaman itu harus diberi air, pupuk agar tanaman cepat berbuah ya. Nah, menyiram ini artinya kita terus merawat iman kita. Pertanyaan saya, kalau tanaman kan itu butuh air, sinar matahari, udara, pupuk gitu ya. Nah, kalau tanaman iman kita butuhnya apa? Dirawatnya pakai apa? Nah, ini ada satu ayat hafalan, Roma 10:17. Ini kita akan baca. Nah, ayat hafalan ini harusnya saudara masih ingat. Roma 10:17. Saya bacakan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Nah, ini caranya. Nyirami iman dengan mendengarkan firman Kristus. Ini sejalan dengan tadi Matius ya. Dengan Matius bahwa yang menaburkan benih pertama kali itu adalah Yesus sendiri. Ya. Nah, ini caranya Tuhan menyuruh kita merawat tanaman iman kita, yaitu dengan mendengarkan firman Kristus. Ini yang dikerjakan oleh Apolos. Nah, mendengarkan firman lah. Bagaimana caranya firman itu bisa didengarkan? Ya, satu-satunya cara adalah dengan memperkatakan firman. Firman kalau tidak diperkatakan, ya tidak bisa didengarkan. Tidak disuarakan, ya tidak bisa ditangkap oleh pendengaran kita. Jadi cara Apolos untuk menyiram tanaman iman adalah dengan memperkatakan iman. Ya. Kalau saudara percaya Tuhan akan lakukan sesuatu bagi hidupmu, maka sering-seringlah perkatakan firman agar tanaman imanmu cepat berbuah. Barang siapa suka menggemakkan firman Tuhan, maka ia akan memakan buahnya. Amin. Nah, kalau misal contoh tadi, kembali pada contoh tadi ilustrasi. Butuh beasiswa, bea anak kuliah, maka siramilah imanmu. Jangan diem tok. Tadi kan yang Paulus kerjakan kita tetap lakukan. Yang kedua, yang Apolos kerjakan kita juga lakukan. Paulus tadi sambil menunggu tanaman yang ini berbuah matang, dia tetap menanam lagi, menabur lagi. Nah, Apolos menyiram. Nah, kalau dalam contoh tadi misalkan saudara butuh biaya kuliah anak saudara, dan ini Tuhan belum tunjukkan buah yang matang, maka yang harus saudara lakukan seperti Apolos tadi adalah iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus, maka perkatakanlah firman Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hal yang spesifik tadi. Perkatakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan kuliah anakku seturut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Filipi 4:19. Nah, ini namanya menyiram iman.
Amin, saudara. Lakukan ini di dalam percaya. Gemakkanlah firman Tuhan supaya kita mendapatkan buah yang matang. Disiram terus iman itu supaya jangan mati, supaya tumbuh, keluar batangnya, keluar bulirnya, keluar buahnya. Amin. Nah, tadi Paulus menanam, ya, menanam sudah. Kita mesti terus mengkabarkan kesaksian kita. Kemudian Apolos menyiram, terus perkatakan sampai tanaman tadi jadi berbuah, ya. Nah, sekarang ada satu lagi yang harus kita sadari saat saudara mulai bercocok tanam tanaman iman. Ini penting, saudara. Ini Matius 13, 37 sampai 39. Ini penting. Ini satu paket pengajaran tentang tanaman iman, ya. Saya akan bacakan. Kalau judul perikopnya di Matius 13 tadi perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Tetapi di ayat 24 judul perikopnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, ini pelajaran berharga. Saudara baca sendiri, saya akan bacakan mulai dari 13 ayat 37 sampai 39. Yesus menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Jadi ada benih yang baik itu ditabur oleh siapa? Yesus sendiri. Benar ya? Seperti yang tadi kita nganu. Yang pertama memberi benih adalah Yesus. Benih itu tumbuh jadi buah, buah ada bijinya kita tabur lagi dengan cara memberitakan kesaksian. 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itulah anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat. Ya, jelas sekali. Nah, saya mau garis bawahi tentang benih ini. Saudara, tadi kan selagi menunggu iman kita berbuah, kita harus seperti Paulus tetap menabur, menanam. Seperti Apolos menyiram, mengemakkan perkataan firman Tuhan terhadap tanaman iman kita. Tapi yang ketiga, saudara, ini tentang apa yang terjadi saat tanaman iman kita mulai tumbuh, ya. Penabur benih itu adalah anak manusia, Bar-Enas, Eben Adam, Yesus Kristus, itu benih yang pertama. Tetapi penabur benih yang jahat itu adalah iblis, ya. Perhatikan di sini. Nah, kalau saudara baca dari tadi ayat 24, saudara akan tahu bahwa ketika kita mulai bercocok tanam tanaman iman, maka iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan menaburkan benih-benih lalang yang nantinya akan hidup berdampingan selama benih gandum itu tumbuh. Nah, ini yang ketiga. Saya membaca, saudara, beberapa tulisan dari para tokoh iman. Charles Finney, itu bukunya The Promise of God, janji-janji Tuhan. Kenneth Hagin, ya, dia menulis buku The Prayer's Secret, rahasia pendoa. Kemudian ada Jürgen Moltmann, Teologia Pengharapan, Hope Theology. Nah, pada waktu mereka mengulas ayat ini, mereka sepakat bahwa makna taburan lalang oleh si iblis ini adalah usaha saingan untuk menunjukkan lewat dunia, lewat kenyataan bahwa segala usaha cocok tanam iman oleh orang percaya akan menghasilkan lalang. Nangkep ya? Ini adalah tipuan iblis saat dia tuh melihat anak-anak Tuhan itu menabur iman, dia juga tabur lalang di sekitar tanaman gandum iman kita. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini, ketika saudara mulai masuk dalam dimensi iman, yaitu percaya dan memperkatakan firman dan menabur dan merawat firman melalui tuntunan Roh Kudus, maka iblis
dengan usahanya akan membuat orang-orang percaya menyaksikan hal-hal yang bertolak belakang dari apa yang diharapkan olehnya kepada Tuhan. Misalnya, tadi contoh ilustrasi yang kita pakai, beriman, percaya, berkata, bersaksi bahwa Tuhan akan menyediakan biaya kuliah anaknya, ya contoh tadi. Kemudian orang tadi terus menanam iman seperti Paulus, tetap aktif di dalam memberitakan kabar baik pada orang-orang. Kemudian dia terus menyiram iman seperti Apolos sambil menanti beasiswa Tuhan datang untuk anaknya. Tetapi yang ketiga, iblis juga bersaing dan membuat situasi keadaan yang bertolak belakang dari iman tersebut. Loh, saya nandur gandum kok yang tumbuh lalang. Kalau korelasinya dengan ilustrasi tadi, misalnya tiba-tiba saya berdoa untuk beasiswa, kok anak saya kena masalah di sekolah. Saya berdoa untuk beasiswa anak saya, loh malah tabungan kuliah anak saya harus dipakai untuk keperluan yang mendadak. Nah, semuanya itu saudara, di dalam pengetahuan atau dimensi iman, saudara perlu menyadari dan mengerti bahwa ketika kita mulai bergerak untuk percaya, berdoa, berkata-kata, bernubuat agar kerajaan surga nyata, maka dengan segala usaha, iblis ini sebagai penguasa dunia, dia juga akan mati-matian membuat kenyataan yang ada di depan kita terlihat sangat bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan. Misal ada orang yang berdoa agar suaminya bertobat, tapi ketika dia berdoa, bernubuat, dia mulai aktif di dalam mempercayai Tuhan, suaminya makin bebal, makin buruk. Nah, saudara, sebagai hamba Tuhan, saya menguatkan saudara bahwa memang saat memasuki dimensi iman, dimensi anak-anak Tuhan ini, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan giat menanam lalang, membuat orang putus harapan, itu tujuannya. Tapi saudara, ada tujuan kenapa firman ini disampaikan pada orang percaya, pada kita melalui Alkitab. Kenapa Tuhan nyampaikan ini? Yaitu agar kita sadar bahwa ketika kita mulai berharap kepada Tuhan, iblis akan melakukan segala upaya untuk menggugurkan iman. Yaitu dengan menampilkan sesuatu atau mengusahakan sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang kita harapkan dari Tuhan. Nah, tangkap ya. Artinya gini, ketika kita mulai berdoa, berharap, bernubuat, percaya pada Tuhan, kita juga mesti tahu bahwa dan juga menyiapkan diri dengan suatu pengetahuan bahwa iblis seperti yang dicatat ini tidak akan rela. Dan dia akan berusaha meruntuhkan tanaman iman saudara. Nah, dengarkan ini saudara. Kalau kita mendapatkan perlawanan seperti ini, seperti Matius 13:24 ini, maka artinya kita sedang berada pada jalur yang tepat. Itu artinya pengharapan kita tepat dan iblis tidak suka. Jadi jangan menjadi patah arang. Selagi saudara menabur, selagi saudara menyiram, berdoa, kemudian saudara melihat sesuatu yang sangat bertentangan terjadi dalam kenyataan, memang situasinya akan selalu seperti ini. Ingat ayat ini, bahwa memang ini perlawanan iblis, karena dia tidak suka ketika kerajaan surga itu datang atas duniamu. Amin. Jadi waktu menunggu tanaman iman, saya garis bawahi, iman kita berbuah, ingat ya, kita harus rajin. Yang pertama, menanam lagi seperti Rasul Paulus memberitakan, selalu mengabarkan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Amin. Mazmur 118:17, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah berbuah pada hidupku. Yang kedua, menyiram seperti Apolos, rajin mendengar, percaya, memperkatakan
firman atas iman kita, ya, supaya pada waktunya dia berbuah, dirawat, disiram. Yang ketiga, ingat, kalau ada lalang, kalau ada sesuatu yang berlawanan dengan harapan kita, maka kita ingat bahwa iblis memang bekerja di sana, sedang usaha untuk menggugurkan iman kita. Maka artinya juga kita juga mesti ingat bahwa artinya kita sedang ada di jalan yang tepat, yaitu jalur berharap pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, lain waktu saya akan sampaikan apa bedanya beriman dan berkhayal. Ya, saudara, karena ini penting sekali dan ada bahayanya kalau saudara salah menangkap firman Tuhan dan berkhayal tapi dianggapnya khayalan itu adalah iman. Nah, ini banyak orang jatuh di sana, ya. Karena orang Kristen salah mengerti firman, salah menangkap pemberitaan firman, akhirnya berkhayal, khayalannya dianggap iman. Nah, seringkali kejatuhan itu akan membuat orang menjadi apatis, tidak percaya, mencurigai Tuhan, dan akhirnya kehilangan Tuhan. Nah, ini bahaya sekali. Karena dimensi iman ini tidak boleh sembarangan, saudara. Saudara harus menangkap betul mana kehendak Tuhan yang benar, baik, sempurna, dan berkenan di hadapan Tuhan. Baru saudara bisa bergerak di dalam dimensi iman. Nanti lain kali saya akan coba sampaikan tentang dimensi iman yang betul, bukan khayalan. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.